Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Aktivitas industri di suatu negara yang baik tentunya sangat diharapkan bagi rakyat di suatu negara, salah satunya Indonesia. Dikutip dari kompas.com, industri manufaktur di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan positif. Hal ini dibuktikan dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur pada Desember 2020 yang tercatat di level 51,3 atau naik dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang berada di posisi 50,6. Menurut Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasumita, pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia diprediksi pada tahun 2021 akan tumbuh 3,95%. Hal ini tentunya akan menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia. Namun, tidak bisa dipungkiri, meningkatnya aktivitas manusia selain memberikan dampak positif, juga bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan, seperti menjadi salah satu sumber produksi gas karbon dioksida. Produksi gas karbon dioksida erat kaitannya dengan aktivitas manusia atau anthropogenic activities. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, terdapat 5 sektor yang menjadi sumber utama produksi gas karbon dioksida, yaitu proses industri, penggunaan energi, penggunaan produk, PKPL, atau pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan, serta adanya limbah. Dampak dari meningkatnya gas karbon dioksida ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan biota laut. Lalu, seperti apa pengaruhnya bagi kehidupan di laut? Bersama saya, Anissa Yusolika, inilah asidifikasi laut. Kadar CO2 yang tinggi dalam perairan bisa menyebabkan perairan tersebut menjadi berkurang pH-nya sehingga berpengaruh terhadap kehidupan air. Peristiwa penurunan pH air akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer ini dikenal dengan asidifikasi laut. Proses ini bisa menyebabkan pH turun sebesar 0,1 sejak zaman perindustrian dari yang awalnya 8,2 menjadi 8,1 dan diprediksi bisa turun hingga 0,2 sampai 0,3 pada tahun 2100 jika emisi karbon dioksida terus terjadi. Konsentrasi karbon dioksida di akhir abad ini diprediksi bisa mencapai 730 sampai dengan 1020 ppm. Konsentrasi karbon dioksida di dalam air yang tinggi bisa menyebabkan naiknya ion hidrogen sehingga dapat menurunkan pH air. Keadaan ini dapat ditunjukkan dari reaksi antara karbon dioksida dan air menghasilkan asam karbonat, yang mana asam karbonat ini dapat terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Berdasarkan asas Le Chatelier, kita mengetahui salah satu faktor pergeseran keseimbangan kimia yang menjelaskan apabila suatu zat diperbesar konsentrasinya, maka pergeseran akan bergeser menjauh dari zat yang ditambahkan konsentrasinya. Nah, pada reaksi keseimbangan ini menunjukkan apabila konsentrasi karbon dioksida di air meningkat, maka jumlah ion hidrogen yang dihasilkan juga akan meningkat. Karena jumlah ion hidrogen ini meningkat, maka sifat keasaman dari perairan tersebut akan meningkat sehingga pH air menurun. Lalu, apa sih dampak dari asidifikasi laut itu? Salah satu dampak asidifikasi yaitu bisa menyebabkan berkurangnya ion karbonat yang tersedia untuk karang, di mana karang sendiri membutuhkan karbonat untuk membangun kerangka karang yang dikenal dengan proses kalsifikasi. Adapun reaksi pembentukan karang, yaitu ion kalsium nanti bereaksi atau berinteraksi dengan ion karbonat menghasilkan kalsium karbonat. Namun, karena proses asidifikasi, proses kalsifikasi ini bisa saja terganggu. Hal ini dikarenakan reaksi antara karbon dioksida dengan air bisa meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dan menyebabkan konsentrasi karbonat yang tersedia untuk karang berkurang karena ion hidrogen berinteraksi dengan ion karbonat membentuk ion bikarbonat. Konsentrasi ion karbonat yang berkurang menyebabkan kerangka karang menjadi lemah
lebih rapuh, dan laju pertumbuhan karang lebih lambat. Dalam jangka waktu yang lama, hal ini bisa berdampak pada terkikisnya terumbu karang yang lebih cepat daripada yang dapat dikalsifikasi, sehingga mengurangi kemampuan biota karang untuk bersaing merebutkan ruang. Melihat dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari meningkatnya karbon dioksida di air ini, masihkah kita tetap berpangku tangan? Sebagai makhluk yang berakal, setidaknya lakukan langkah kecil yang membantu mencegah peristiwa ini. Berikan solusi terbaik kita pada bumi ini, karena masa depan bumi ini ada di tangan kita.